Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Di sini kami dari kelompok 3 akan melengkapi tugas matematika SD kelas rendah membuat video tentang pecahan biasa. Sebelumnya, perkenalkan, saya Anica Febriantina dengan NIM akhir 010 dan anggota kelompok saya ada Diki Anjala Permadi dengan NIM akhir 038 dan Uswatun Hasanah dengan NIM akhir 039. Baik, di sini yang pertama saya akan menjelaskan terkait pengertian pecahan. Apa sih pengertian dari pecahan itu? Pecahan atau fraksi yaitu jenis bilangan pecahan yang paling sederhana. Bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, yang dimana bilangan A disebut pembilang dan B disebut penyebut. Contohnya, ada pecahan 3 per 4, pembilangnya adalah 3 dan penyebutnya adalah 4. Pecahan yang kedua yaitu 3 per 5, pembilangnya adalah 3 dan penyebutnya adalah 5. Yang ketiga ada pecahan 2 per 3, pembilangnya adalah 2 dan penyebutnya adalah 3. Yang keempat ada pecahan 5x per y, di mana pembilangnya adalah 5x dan penyebutnya adalah y. Nah, dengan demikian, bilangan pecahan adalah bilangan yang terdiri dari pembilang yang terdiri dari bilangan-bilangan bulat dan penyebut yang terdiri dari bilangan-bilangan asing. Contoh lainnya yaitu terdapat dalam bentuk bangun datar lingkaran. Yang pertama ada setengah bagian. Kenapa disebut setengah? Karena itu dibelah menjadi dua bagian, yang diarsir 1 dan bagiannya 2. Jadi setengah bagian. Yang kedua, 1/3 bagian yang diarsir yaitu 1 dan bagiannya dibagi menjadi 3. Yang ketiga ada 1/4 bagian. Ya, karena yang diarsir yaitu 1 dan bagiannya dibagi menjadi 4. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pecahan. Yang pertama ada bilangan pecahan senilai. Dari gambar tersebut menggambarkan bagian yang sama dari bagian yang diarsir, tetapi dengan pembagi yang berbeda berdasarkan gambar. Yang pertama ada bangun datar segi 6, maka 1/4 sama dengan 2/8. Dan bentuk yang kedua yaitu ada lingkaran, di mana dibagi menjadi 1/4 dan 3/12. Yang ketiga ada bentuk persegi, 1/4 dan 4/16. Nah, bilangan-bilangan pecahan senilai adalah bilangan pecahan yang cara penulisannya berbeda, tetapi mempunyai hasil bagi yang sama atau bilangan-bilangan itu mewakili daerah yang sama atau mewakili bagian yang sama. Yang kedua ada jenis pecahan murni. Bilangan pecahan murni disebut juga bilangan pecahan sejati. Bilangan pecahan yang paling sederhana atau tidak dapat disederhanakan lagi. Contohnya 10/21, 11/45, dan 2/3. Yang ketiga ada bilangan pecahan senama. Bilangan-bilangan pecahan yang mempunyai penyebut sama dinamakan bilangan-bilangan pecahan senama. Contohnya 1/8, 2/8, 3/8. Nah, itu kan penyebutnya sama, jadi bilangan tersebut disebut pecahan senama. Yang keempat ada bilangan pecahan campuran. Bagian yang diarsir dari seluruh gambar di atas adalah 1 bagian ditambah setengah bagian atau 1/2 bagian. Gambar 1.17 dan gambar 1.18 adalah dua gambar yang sama bagian yang diarsir pada gambar 1.17 dan bagian yang diarsir pada gambar 1.18 menunjukkan luas daerah yang sama. Jadi dapat disimpulkan bahwa 3/2 sama dengan 11/2. Selanjutnya, operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Yang A,
penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan berpenyebut sama. Perhatikan soal berikut. Hasil penjumlahan 1/5 ditambah 3/5 sama dengan, untuk mencari hasil penjumlahan itu, kita dapat menggunakan bagun datar yang tampak seperti gambar berikut. Karena luas bagiannya telah sama, maka kita dapat menggabungkan bagian-bagian yang diarsir, sehingga dari gambar di atas tampak bahwa 1/5 ditambah 3/5 sama dengan 4/5. Selanjutnya, perhatikan soal berikut. Hasil pengurangan 4/7 dikulang 3/7 sama dengan titik-titik. Jadi untuk mencari hasil pengurangan itu, kita dapat menggunakan bantuan bangun datar yang tampak seperti berikut. 1/5 ditambah 3/5 sama dengan 4/5. Itu dengan gambar yang sebelahnya. Penjumlahan bilangan pecahan berpenyebut tersebut nampak jelas luas bagian yang diarsir sama. Karena luas bagiannya telah sama, maka kita dapat menggabungkan bagian-bagian yang diarsir, sehingga dari gambar di atas tampak bahwa 1/5 ditambah 3/5 sama dengan 4/5. Selanjutnya, yang B, penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan berpenyebut berbeda. Perhatikan soal berikut ini. Hasil penjumlahan 2/3 sama dengan 1/4 sama dengan. Untuk mencari hasil penjumlahan itu, perhatikan ilustrasi seperti gambar berikut. Jadi hasil pengurangan 1/2 dikurang 1/3 sama dengan. Untuk mencari hasil pengurangan itu, kita dapat menggunakan bantuan bangun datar yang tampak seperti gambar berikut ini. Baik, selanjutnya, operasi hitung perkalian. Yang A, perkalian bilangan pecahan. Seperti pada perkalian bilangan asli, perkalian bilangan asli dengan bilangan pecahan dapat dijabarkan seperti contoh berikut. 3 kali 1/4 sama dengan 1/4 tambah 1/4 tambah 1/4 sama dengan 3/4. 6 kali 1/2 sama dengan 1/2 ditambah 1/2 ditambah 1/2 ditambah 1/2 ditambah 1/2 ditambah 1/2 sama dengan 3. Contoh lainnya, A per B kali C per D sama dengan A kali C per B kali D sama dengan AC per BD. Contoh lainnya, 2/3 dikali 4/5 sama dengan 2 kali 4 per 3 kali 5 sama dengan 8 per 15. Selanjutnya, operasi hitung pembagian. Yang A, pembagian bilangan pecahan. Terdapat contoh kasus, yaitu 2 sama dengan 3. Permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan seperti pada pembagian bilangan asli. Perhatikan ilustrasi gambar berikut ini. Seperti itu. Contoh lainnya, A per B dibagi C per D sama dengan A per B kali D per C sama dengan A kali D per B kali C sama dengan AD per BC. Contoh lainnya lagi, 2/3 ditambah 4/5 sama dengan 2 kali 3 kali 5/4 sama dengan 2 kali 5 per 3 kali 4 sama dengan 10/12 sama dengan 5. Halo, halo teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai menyatakan hubungan antara dua pecahan. Yang pertama ada membandingkan dua pecahan berpenyebut sama dilakukan dengan membandingkan pembilangnya. Nah, coba lihat di contoh pada gambar berikut ada 4/5 lebih dari 2/5 ditulis 1/5 lebih besar dengan 2/5. Nah, 2/5 kurang dari 4/5 ditulis 2/5 lebih kecil 4/5. Yang kedua, yaitu membandingkan dua pecahan berpenyebut tidak sama, dilakukan dengan menyamakan penyebutnya, kemudian membandingkan pembilangnya. Contoh 4/7 dan 3/5. Nah, kita harus mencari KPK-nya terlebih dahulu dari penyebutnya 7 dan 5 adalah 35. Nah, coba dilihat ini ada rumus A per B titik-titik C per D sama dengan A kali D titik-titik B kali C. Nah,
Contohnya seperti 4/7, kita mencari 4/7 dengan 3/5 sama dengan 4 kali 5 dulu dikali 7 kali 3 sehingga hasilnya ada 4/7 lebih besar dari 3/5. Baik, selanjutnya ada penerapan pecahan biasa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama itu ada ibu mempunyai sebuah kue. Kue tersebut akan dipotong menjadi 7 bagian yang sama besar. Ibu memberikan kepada kakak 2 potong kue dan kepada kakak 3 potong kue. Berapa bagian kue yang diberikan kepada kakak dan adik? Penyelesaiannya sebagai berikut. Nah, kue yang diterima kakak itu 2/7 bagian dari kue yang dimiliki ibu. Kue yang diterima adik 3/7 bagian dari kue ibu. Jadi, kue yang diterima kakak dan adik adalah 2/7 tambah 3/7 sama dengan 5/7. Nah, yang kedua ada ibu membeli 9 buah apel, ibu memberikan 5 buah apel kepada kakak dan 2 buah pada adik. Berapa bagian selisih apa yang akan diterima oleh kakak dan adik? Nah, penyelesaiannya, apel yang diterima kakak 5/9 bagian dari apel yang dimiliki ibu, apel yang diterima adik 2/9. Bagian dari apel yang dimiliki ibu jadi apel yang diterima adik dan kakak adalah 5/9 dikurangi 2/9 sama dengan 3/9. Nah, penerapan yang ketiga yaitu ibu membeli gula sebanyak 2/3 kilogram dan tepung sebanyak 1/4 kilogram. Berapa banyak gula dan tepung yang dibeli ibu? Nah, penyelesaiannya pertama kita lihat penyebutnya terlebih dahulu. Ternyata setelah kita lihat penyebutnya tidak sama atau berbeda. Nah, untuk menyamakan penyebut yang berbeda tersebut, kita akan menggunakan KPK. KPK dari 3 dan 4 yaitu 3, 6, 9, 12, 15. Nah, yang 4 ada 4, 8, 12, dan 16. Nah, kita ketahui bahwa yang angka yang sama ada angka 12. Nah, jadi KPK dari 3 dan 4 yaitu 12. Nah, jadi langkah selanjutnya yaitu kita mengalihkan terlebih dahulu 2 kali 4 per 3 kali 4 ditambah 1 kali 3, 4 kali 3 sama dengan 8/12 ditambah 3/12 sama dengan 11/12. Nah, seperti itu. Oke. Baik, kesimpulan pada presentasi kali ini, bilangan pecahan dapat diartikan sebagai sebuah bilangan yang memiliki pembilang dan penyebut. Pecahan terdapat beberapa macam, yaitu pecahan murni, pecahan senama, pecahan senilai, dan pecahan campuran. Nah, diharapkan siswa yang menonton video ini dapat mengetahui cara penyelesaiannya. Operasi bilangan pecahan meliputi penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Dengan mengetahui prinsipnya, diharapkan siswa dapat mengembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke teman-teman, selanjutnya saatnya mengerjakan soal ya. Jangan lupa bisa dijawab melalui kolom komentar ya teman-teman. Sekian dari pemaparan kelompok kami, kurang lebihnya kami memohon maaf. Apabila terdapat salah kata, kami juga memohon maaf sebesar-besarnya. Semoga video ini dapat bermanfaat dan berguna untuk mempelajari materi pecahan biasa. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.